Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine, thank you. Okay, before start our lesson today, we are going to pray together. Nini, please. Let's pray together. Thank you, Lord, for the new day that you have for us. We now to start on this study. May God bless us at this time. In the name of God, we pray. Amen. Okay, thank you, Nini. So before we start our lesson today, I will check your attendance list. Who is absent today? No one absent today. Oke, berarti semuanya hadir hari ini ya. Yes, Miss. Okay, are you ready to start our lesson today? Apakah kalian siap untuk kita memulai belajar kita hari ini? Yes, Miss. Okay, before start our lesson today, we are going to ice breaking. Stand up, please. Okay, are you ready? Ready? Okay. Baik, jadi ibu katakan tepuk debes, kalian langsung Tepuk debes. Okay, 1, 2, 3, go. Tepuk debes. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Once again, please. 1, 2, 3, go. Tepuk debes. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Okay, sit down, please. Give applause for us. Okay, student. I want to ask you about the last material. Ibu akan bertanya kepada kalian tentang materi kita pada minggu yang lalu. Kira-kira tentang apa materi minggu lalu? Agreement and disagreement. Apa itu agreement? Setuju. Disagreement? Tidak setuju. Setuju. Jadi pada minggu lalu kita belajar tentang agreement dan disagreement, yaitu setuju dan tidak setuju. Oke, misalkan ada kalimat we should breakfast. Kita harus makan pagi. Itu pernyataan. Kemudian misalkan kita setuju, kita katakan apa? I agree atau I agreement about the statement. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian misalkan tidak setuju, kita harus katakan apa? I don't agree atau saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Baik, jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin memberikan kalian sedikit motivasi. Jadi sebagai siswa-siswi kita harus rajin belajar sehingga apa yang kita cita-citakan atau kita harapkan dapat tercapai. Di sini pasti semua punya cita-cita atau tidak? Punya. Oke. Cita-citanya ingin jadi apa? Oke, please Miss ya, cita-cita ingin ya, jadi guru. Rizky, please. Rizky, kita tentang apa? Guru. Semua mau jadi guru? Ya, oke, baik. Oke, student, kalian perhatikan di slide yang ada. Di situ ada kompetensi dasar. Ibu akan sampaikan kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, kita perhatikan dari yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label dengan meminta dan memberi informasi terkait obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, indikator. Di situ indikator ada dua.
Yang pertama, mengidentifikasi informasi yang ada dalam label obat tentang sosial, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, membedakan label obat, makanan, dan juga minuman. Oke, yang terakhir itu ada tujuan pembelajaran. Berapa tujuan pembelajaran? 4. Ada 4. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, di situ ada 4 tujuan. Yang pertama, ibu minta baca tujuan yang pertama. Mengidentifikasi informasi yang ada dalam label obat tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, thank you, Mita. Next, Yonita. Memilih produk yang sehat dan aman. Oke, next, Devan. Ya, jelas. Ini Sarah. Mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita di situ ada 4. Jadi ulang sekali lagi, yang pertama itu mengidentifikasi informasi yang ada dalam label obat tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, memilih produk yang sehat dan aman. Yang ketiga, menghindari efek buruk atau negatif. Yang keempat, mendapatkan hasil yang terbaik. Okay, student, look at the picture below. Di belakang bisa lihat? Bisa. Di samping sini bisa lihat? Bisa. Oke, baik. Di situ suruhannya sudah jelas. Look at the picture below. Silakan amati gambar yang ada di bawah ini. Oke, sekarang ibu mau tanya, kira-kira gambar yang sudah ditampilkan di slide itu kira-kira tentang apa? Makanan, minuman, dan obatan. Oke, sekarang ibu mau tanya lagi. Misalkan kalian pergi ke toko, ke apotik, di situ kalian akan membeli sebuah produk, entah itu produk makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Apa yang pertama kali kalian lihat dari produk tersebut? Oke, yang pertama nama produk. Yang berikut apa? Ya. Selain nama produk ada apa lagi? Ada expired date atau tanggal kadaluarsa. Kemudian ada lagi yang lain? Petunjuk penggunaan. Kemudian ada lagi apa? Petunjuk penyimpanan. Kemudian ada apa lagi? Masih banyak. Bahan atau komposisi dalam produk tersebut. Nah, dari tadi sekian yang kalian sudah sebutkan, kira-kira dia terdapat di luar kemasan produk atau terdapat di dalam kemasan produk? Luar kemasan produk. Luar kemasan produk. Jadi itu disebut dengan apa? Disebut dengan label. Ini jadi disebut dengan label. Jadi biasanya produk itu dicantumkan seperti yang kalian sebutkan, nama, komposisi atau bahan, kemudian petunjuk penggunaan, petunjuk penyimpanan, expired date, kemudian ada apa lagi? Kalian masih lupa? Coba diingat-ingat. Ya, deskripsi tentang produk. Misalkan produk itu untuk apa? Misalkan obat batuk, atau misalkan produk itu sehat atau tidak untuk kalian konsumsi. Baik, jadi materi kita hari ini tentang label. Oke, Bu, what is the label? What is the meaning of label? Siapa yang tahu? What is the meaning of label? Oke, please ini. Label text is an information contained under packaging of a product or good. Oke, good. Oke, jadi kalian perhatikan di slide yang ada. Jadi di situ ada the definition of label atau pengertian
Label. Jadi pengertiannya yaitu label tag is an information contained other packaging of a product or goods. Atau label adalah keterangan yang terdapat pada suatu produk atau barang. Jadi dia biasanya terdapat di luar kemasan produk atau Barang. Oke, yang berikut kita masuk di tujuan label, the purpose of label. Oke, siapa yang bisa baca dari kita? Please, Yunita. Give detailed information about a product. Oke, the purpose of label is to give detailed information about a product atau memberikan informasi secara detail tentang sebuah produk. Oke, next. Kinds of label atau jenis-jenis label yang kita ketahui bersama yaitu label ada tiga jenis. Yang pertama label of food atau label makanan. Yang kedua label of medicine atau label obat. Yang ketiga label of drink atau label minuman. Oke. Yang berikut social function atau fungsi sosial dalam label. Oke, number 1, to choose healthy and safe product. Social function, to choose healthy and safe product. Memilih obat, makanan atau minuman yang sehat dan aman. Jadi seperti tadi yang Ibu katakan bahwa kita memilih sebuah produk, kita harus dengan cermat memperhatikan hal-hal yang penting yang kita cantumkan di luar produk barang atau kemasan, sehingga di situ sosial functionnya sangat jelas bahwa kita dapat memilih produk yang sehat dan aman dengan kita membaca label. Oke, good. Number 2, to avoid harmful effect, menghindari efek negatif atau buruk. Jadi kita baca label juga di situ kita dapat menghindari efek buruk dan negatif. Misalkan produk tersebut tidak baik atau sehat untuk kita konsumsi. Mungkin di situ mungkin untuk orang dewasa, tetapi dia tidak cocok untuk kita yang masih anak-anak. Oke, next. To get the best result. Jadi kita membaca label juga dia punya tujuan satu atau dia punya fungsi satu itu yaitu mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau kita pilih produk yang aman dan sehat, berarti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik atau kita dapat mendapatkan tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat. Oke, baik anak-anak, kita akan lanjut ke struktur teks dalam sebuah label. Jadi di dalam sebuah struktur teks itu dia mencakup beberapa hal penting. Yang pertama itu nama, merek produk. Yang berikut nama produk. Yang berikut deskripsi produk. Yang berikut bahan atau komposisi. Kemudian isi atau kandungan. Kemudian petunjuk penyimpanan dan tanggal kadaluarsa. Jadi itu adalah struktur teks dalam sebuah label. Yang berikut ada unsur kebahasaan. Ya, jadi antara struktur kebahasaan dan unsur kebahasaan itu dia masih ada kaitan. Oke, jadi di situ ada istilah-istilah khusus yang terkait dengan produk atau label dalam sebuah produk. Yang pertama itu brand of product. Yang kedua name of product. Yang ketiga description of product. Yang keempat ingredients. Yang kelima content formal. Yang keenam direction to use. Yang ketujuh direction to store. Yang kedelapan expired date. Oke. Baik, jadi itu adalah unsur kebahasaan. Dan Ibu mau sampaikan bahwa di dalam sebuah label juga di situ dia menggunakan kalimat imperatif sentence atau kalimat perintah. Misalkan di dalam sebuah label di situ biasanya kita beli
beli minuman, di situ ada kalimat perintah di situ. Misalkan contoh dia bilang keep away from the children, atau jauhkan dari jangkauan anak, atau misalkan keep it in moderator temperature, simpanlah di suhu yang sedang atau suhu ruang. Jadi kalian harus ingat bahwa di dalam sebuah legal text di situ ada juga imperative sentence atau kalimat perintah. Oke, yang ketiga di situ ada tata bahasa. Jadi di dalam legal juga di situ ada tata bahasa, yaitu tentang frasa nominal. Jadi biasanya dalam sebuah legal, misalkan ada contoh legal makanan atau obat atau minuman, di situ dicantumkan angka-angka. Misalkan dia punya kalorinya berapa, kemudian dia punya fat atau lemaknya berapa, kemudian misalkan dia punya isinya berapa, berat bersihnya berapa. Di situ biasanya dicantumkan nominal. Biasanya nominal tuh dia berhubungan dengan angka. Misalkan 170 ml atau misalkan 44 gram. Jadi dalam sebuah legal biasanya dicantumkan tentang frasa nominal. Oke. Kemudian yang terakhir itu ucapan atau tekanan, kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Jadi dalam legal juga di situ kita pada saat kita membaca harus ada tekanan atau intonasi. Misalkan cough syrup for children. Bagaimana kita cara mengungkapkan atau menjelaskan tentang kalimat tersebut. Jadi di situ kita punya tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tanda baca itu harus jelas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Any other question? No. Oke, baik. Di sini Ibu akan berikan kalian salah satu contoh legal obat. Legal obat. Perhatikan di slide yang ada. Legal obat di situ kalian bisa perhatikan ada gambar label obat, produk tentang obat. Oke, Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk kalian amati baik-baik gambar tersebut. Ya, bagian ini bisa lihat? Oke. 5 menit untuk kalian amati gambar tersebut berdasarkan hal-hal penting atau poin-poin penting dalam sebuah label. Oke, detail is enough. Jadi waktu kalian cukup untuk mengamati gambar. Jadi kita perhatikan di label obat Pinax. Di situ ada tabel, di samping ada tabel, ada kolom number, kolom fact, kolom available or not available, dan kolom statement. Oke, kita perhatikan. Number 1, brand of product, available or not available. Available, tersedia atau tidak di situ? Tersedia. Kira-kira yang mana brand of the product? Ya, Pinax. Oke, jadi biasanya sebuah merek produk itu biasanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Oke, next. Number 2, name of the product. Available or not available? Available. Oke, statementnya children cough syrup. Ada yang tahu children cough syrup artinya? Ada yang tahu? Obat batuk untuk anak-anak. Oke, number 3, description. Available or not available? Available. Statementnya
please Nini read the statement. Show mixture of formula 44. Okay, cup mixture for formula for 440. 440. Number 4, content or amount. Available or not available? Available. Oke, jadi di gambar juga sudah jelas. Di situ ada dicantumkan content or amount. Oke, next, use. Available or not available? Not available. Di situ sudah sangat jelas. Di situ dituliskan no. There is no information about the use of the drug or medicine. Okay, next, number 6, direction to use and dosage. Available or not available? Okay, available. One of you please read the statement. One of you, siapa yang bisa baca statementnya? Direction, number 1. Direction to use, number 1. Mesia, please, Mesia, read the statement. Association according to basic ingredients. Okay, good. Use medicine according to physician instruction atau gunakan obat tersebut sesuai dengan anjuran dokter. Oke, dosisnya ada tidak? Dosisnya ada tidak di obat tersebut? Tidak ada. Jadi di situ nomor 2 dicantumkan bahwa there is no information about the dosis. Tidak ada informasi dosis yang tercantum di gambar label tersebut. Oke, next, number 7. Direction to store. Ya, available or not available? Tersedia ya, di situ tersedia. Di situ statementnya, Juanita, statementnya. Please read the statement from here. Okay, keep it in moderator temperatur atau simpanlah pada suhu ruang atau suhu yang sedang. Oke, yang kedua, please Valentino. Keep away from the children. Okay, good. Keep away from the children atau jauhkan dari jangkauan anak. Oke, the last expiration date. Available or not available? Not available. Jadi di situ statementnya juga sudah jelas. There is no information about the expiration date. Atau di label tersebut tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa atau masa berlaku. Oke, good. Give applause for us. Oke, sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD. Oke, semua sudah dapat? Baik. Jadi perhatikan pada LKPD yang sudah Ibu bagikan itu. Oke, baik anak-anak. Ibu melihat dari tadi kalian sudah jenuh. Jadi kita akan ice breaking satu kali lagi. Oke, stand up please. Stand up please. Are you ready? Jadi Ibu akan katakan tepuk the best, kalian langsung masuk dalam the best. Oke. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the
Yang pertama, okay, student, look at the slide now. There are instruction for student worship. Jadi di situ ada petunjuk untuk cara mengerjakan LKPD yang ada. Yang pertama itu work in your group discussion. Jadi kerjakan LKPD ini dalam bentuk kelompok atau grup. Next, identify the information of the level of drink, medicine, and food. Jadi setelah kalian dalam kelompok, kalian mengidentifikasi informasi yang ada dalam label tentang label minuman, makanan, dan juga obat. Setelah itu, then complete the table based on the picture below. Setelah kalian identifikasi, kalian melengkapi tabel yang sudah disediakan. Kemudian kalian di situ ada the present, the result of the group. Kemudian kalian presentasi hasil diskusi kalian di depan kelas. Okay, are you understand about the instruction? Are you understand? Any other question? No. Okay, good. Jadi kita langsung saja masuk di dia punya LKPD. Oke, baik. Di situ ada yang pertama level of drink, ada Platon tea, level Platon tea. Yang kedua level of medicine, tentang fix. Yang ketiga level of food. Jadi seperti tadi ibu sudah tabelnya. Petunjuk untuk cara mengerjakannya sudah jelas ya. Jadi kalian lihat dulu dia punya gambar atau label yang ada, kemudian kalian lengkapi tabel yang ada di samping. Oke, you have 15 minutes. Kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Oke, silakan.
Yes. Okay, your time is enough. And now you will presentation your discussion in front of the class. And we start from group 1. Please, group 1. Grup yang lain bisa perhatian di grup 1 supaya sebentar kalian bisa kasih pertanyaan atau tanggapan kepada grup 1. Oke, please, grup 1. Thanks for the chance to conclude our group. We are group 1. Now we want to presentation about leather. Let me introduce myself. My name is Sarah and my friends. My name is Steve. My name is Anissa. My name is Gwen. My name is Kelsey. My name is Bethel. Number 1, brand of product. Dream, carbon tea, medicine, fix, food, not available. Number 2, name of product. Dream, tea, medicine, Formula 44, food, lace. Number 3, description. Drink for the perfect cup of tea. Medicine, children cough syrup. Food, potato chips. Number 4, contain amount. Drink, need weight 16 milliliter. Medicine, need weight 54 milliliter. Food, calorie 160, total 10 grams. Cholesterol 0 mg. Sodium 170 mg. Potassium 350 mg. Carbohydrate 50 mg. Protein 2 grams. Number 5, ingredients. Green, not available. Medicine, dextro, thermoscan, hemoglobin, guaifenesin. Food, not available. Number 6, direction to use. Drink, use 1 bag per cup. For fresh bubbling water, effective. Step for 3 to 5 minutes and remove the bag. Medicine not available, food not available. Number 7, direction to store. Drink not available, medicine not available, food not available. Number 8, expiration date. Drink not available, medicine not available, food available. Okay, thanks for group 1. Any other question? No. Thank you for Thank you for Thank you. Okay, give applause from group 1. Down, please. Oke, masih semangat? Masih. Group 1 maju dengan lesu-lesu. Jadi grup yang selanjutnya harus semangat. Oke. Next, group 2. Thanks for the chance given to our group presentation. We are group 2 and want to introduce myself. My name is Juanita and my friends. My name is Jessica. My name is Nanti. My name is Cecilia. Number 1, brand of product. Dream, carbon tea, medicine fix, food not available. Number 2, name of product. Dream, tea, medicine, Formula 44, not lace. Number 3, description.
60 milliliters. Medicine net weight 54 milliliters. For calorie 116. Total fat 10 grams. Cholesterol 0 milligrams. Sodium 170 milligrams. Potassium 350 milligrams. Carbohydrate 15 grams. Protein 2 grams. Number 5. Ingredients: green, not available, medicine, dextromenorphan, hemoglobin, and guanfacine. Both not available. Number 6. Direction to use: green, you use 1 bag per couple for fresh baby water open the bread. Heat for 3-5 minutes and remove the bag. Medicine not available, both not available. Number 7. Direction to store green, not available, medicine not available, for not available. Number 8. A person dead, green not available, medicine not available, food available. Any other question? No. Thank you for the attention today. Okay, give applause from group 1. Oke, baik, kita akan lanjut pada grup yang berikut, yaitu grup 3. Please, group 3, come to the front of the class. Thanks for the chance given to our group. We are group 3. I want to introduce myself. My name is Nita and my friends. My name is Nisha. My name is Pilot. My name is Bella. My name is Pilot. My name is Jules. Number 1. Brand of product: green, carotene, medicine, mix, wood, and leather. Number 2. Name of product: green tea, medicine, formula for the bone, wood, lace. Number 3. Prescription: green, hydrated cup of tea, medicine, children cough syrup, wood, potato chip. Number 4. Contain or green, net weight 60 milliliters, medicine, net weight 54 milliliters, food, calorie 160, total fat 10 grams. Cholesterol 0 mg, sodium 117 mg, potassium 350 mg, carbohydrate 50 mg, protein 2 grams. Number 5. Ingredients: green, not available, medicine, dextromenorphan, hemoglobin, and guanfacine. Food, not available. Number 6. Direction to use: green, use 1 bag per cup. For fresh bubbling water, open the bag. Step 40 to 5 minutes and remove the bag. Medicines not available, food not available. Number 7. Direction to store: green, not available, medicine not available, food not available. Number 8. Expression net: green, not available, medicine not available, food available. Any other question? Yes. Okay, please, group 2, give question. Mohon penjelasan ulang dari level number 2 bagian medicine. Number 2. Medicine, children syrup, children cup syrup. Are you clear? Are you clear? Apakah sudah jelas? Yes. Okay, good. Ada question? Yes. Okay, please, group 1, give question. Mohon penjelasan ulang dari level number 5 from medicine. Number 5 from letter
Thanks for attention today. Okay, please give applause. Oke, baik. Jadi semua sudah selesai presentasi ya. Semua sudah presentasi ya. Group 1, Group 2, and Group 3. Jadi dari tadi hasil presentasinya semua sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Oke, give applause again. Oke, baik. Sekarang kalian perhatikan pada LKPD yang ada, yang tadi kalian sudah presentasi di depan. Baik, kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari level of drink. Level of drink. Level of drink. Brand of product. Equal or not equal? Brand of product. From drink. Label di situ dicantumkan Kraton Tea. Okay, next number 2, name of product of drink. Available or not available? Statementnya tea. Statementnya tea. Perhatikan ya. Oke, number 3, description of drink. Available or not available? Good. Okay, next number 4, content or amount of drink. Available or not available? Statementnya Weight 16 ml. Weight 16 ml atau berat bersihnya 60 ml. Oke, next. Baik, kita pindah di number 5. Number 5, ingredients of drink. Available or not available? Good. Number 6, direction to use. Petunjuk penggunaan. Available or not available? Available. Okay. Please read the statement. Sarah, please read the statement from drink. Use one drink per cup for trace when drawing water over activity. Step 4, 3 to 5 minutes and progress. Okay, good. Sit down, please. Next, direction to store. Available or not available? Not available, tidak ada di Kraton itu. Oke, jelas. Expiration date of drink. Available or not available? Oke, itu jadi tadi itu bagiannya drink, Kraton tea. Oke, next kita masuk di medicine atau obat. Oke, number 1, brand of product. Available or not available? Available. Please read the statement. Fix. Oke, jadi yang Ibu sudah sampaikan bahwa biasanya merek itu merek produk biasanya dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar. Oke, good. Number 2, name of product.
medicine. Oke, dextromethorphan and guaifenesin. Oke, number 6, direction to use. Petunjuk penggunaan, available or not available? Not available. Available. Oke, sudah sangat jelas bahwa ingredients atau bahannya tidak dimuat di dalam mesin tersebut. Oke. Direction to store, available or not available? Not available. Di situ juga tidak dicantumkan direction to store. Oke, the last expiration date, available or not available? Not available. Oke, good. Oke, kita pindah di label of food list. Number 1, brand of product, available or not available? Not available. Oke. Name of product, available or not available? Available. Okay, label. Okay. Number 3, description of food, available or not available? Available. Okay, potato chips. Number 4, content or amount, available or not available? Available. Available. Please read the statement. Calorie 116 and total 13 grams and cholesterol 0 milligram and sodium 170 milligram and potassium 350 milligram and carbohydrate 50 grams and protein 2 grams. Oke, ulangi sekali lagi. Content or amount from food is calories 160, total fat 10 grams, cholesterol 0 milligram, sodium 170 milligrams, potassium 350 milligrams, carbohydrate 15 grams, protein 2 grams. Okay, next. Number 5, ingredients of food. Available or not available? Ingredients of food. Available or not available? Not available. Available. Okay. Direction to use. Available or not available? Not available. Available. Okay, next. Direction to store. Available or not available? Not available. Not available. Okay, the last expiration date of food. Available or not available? Available. Okay, good. Give applause for us. Oke, student, baik anak-anak. Jadi kita sudah melewati akan presentasi kita dan kita sudah membahas pelajaran kita yang baru berlangsung beberapa saat yang lalu. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat materi kita yang sudah kita bahas dari tadi hingga sekarang? Ada yang masih ingat atau siapa yang mau kasih kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, oke, Yonita, stand up please, Yonita. Hari ini kita belajar tentang label. Label adalah keterangan yang terdapat pada kemasan luar suatu produk atau barang. Kita juga belajar jenis-jenis label. Jenis label ada 3, yaitu label of food, label of medicine, label print, dan juga tujuan label. Tujuan label yaitu to give detailed information about product. Oke, good. Give applause for Yonita. Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang label. Kita sudah belajar tentang apa itu label, what is label. Label itu adalah sebuah teks yang berisi tentang apa?
penting. Yang pertama apa? Misalkan kalian beli sebuah produk, kemudian yang kalian lihat di produk kemasan itu. Yang pertama itu apa? Ya, nama produk atau name of product. Ada yang berikut, yang kedua. Yang kedua, merek. Tadi sudah, yang pertama sudah merek produk. Kemudian yang kedua, setelah merek ada apa? Setelah merek ada name of product atau nama produk. Oke, yang berikut ada description of product atau deskripsi dari produk itu sendiri. Oke, yang berikut ingredients atau bahan atau komposisi yang dibutuhkan dalam produk tersebut. Kemudian yang berikut contain or amount atau isi atau kandungan. Ya, biasanya kalau kandungan itu berarti bahan itu dia berbentuk cair, misalkan susu atau misalkan minuman ringan atau misalkan Coca-Cola itu dia kandungan misalkan dia berisi 125 miligram. Oke, yang berikut selain content or amount ada petunjuk penggunaan atau dengan bahasa Inggrisnya disebut direction to use. Biasanya dalam sebuah label itu dicantumkan direction to use atau petunjuk penggunaan. Oke. Kemudian yang berikut petunjuk penyimpanan. Jadi hal penting dari sebuah label juga di situ ada petunjuk penyimpanan. Seperti tadi Ibu sampaikan di awal tadi bahwa biasanya di situ ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Misalkan petunjuknya untuk simpanlah obat tersebut di tempat yang jauh atau terhindar dari matahari atau jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, itu petunjuknya. Kemudian yang berikut ada apa? Tadi petunjuk penyimpanan sudah. Yang berikut yang terakhir expired date atau tanggal kadaluarsa atau juga biasa kebanyakan orang sebut masa berlaku. Jadi untuk melihat atau membaca sebuah label itu sangat penting bagi kita, apalagi kita sebagai anak-anak, karena kadang kita sudah lapar atau haus, kita langsung buru-buru untuk beli minuman atau beli makanan. Nah, di situ kita tidak lihat lagi dia punya kemasan. Padahal kemasan di situ sangat penting untuk kita lihat. Misalkan tanggal kadaluarsa di situ kita lihat, jangan sampai kita konsumsi dia sudah lewat dari dia punya batas waktu, kita paksa untuk konsumsi, maka itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan sakit, misalkan sakit perut, atau bahkan juga ada yang sampai overdosis karena dia tidak baca lagi itu label yang ada di produk makanan, minuman atau obat tersebut. Jadi hari ini kita belajar label itu sangat penting untuk kita, apalagi kita sebagai anak-anak yang masih remaja. Jadi ini sebagai pembelajaran untuk kalian. Jadi kalian sampai di rumah juga kalian bisa terapkan di dalam keluarga kalian. Misalkan kalian mengingatkan kepada orang tua, bapak, mama, atau kakak, adik, atau tetangga kalian bahwa jika kita ingin membeli sebuah produk, kita harus lihat dulu. Kita lihat dulu kemasan produk tersebut. Di situ dicantumkan poin-poin penting. Salah satu yang paling penting yaitu tentang petunjuk penggunaan. Misalkan obat. Jangan sampai kita beli obat di apotek, kita buru-buru, padahal obat itu bukan untuk kita, untuk anak-anak seumuran kita, tetapi untuk orang dewasa. Tapi kita memang tidak lihat lagi, kita beli, kita langsung minum. Nah, kita selesai minum, kita akan mendapatkan hasil yang buruk atau negatif, atau bahkan juga yang sampai mati karena overdosis.
you feel? What do you feel? Happy? Why? Why you happy? Why you are happy? Because English is Juanita, please. Because why Juanita are happy today? because English is united. Oke, menurut Juanita bahwa dia gembira atau dia happy karena bahasa Inggris adalah mata pelajaran favoritnya. Ada yang lain? Ini ada. Ada? Ya, ini. Because English is fun. Oke, because English is fun. Oke, menurut Nini bahwa dia senang belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu sangat menyenangkan. Oke, good. Baik anak-anak, jadi tadi kita sudah mendengarkan refleksi dari dua orang teman. Masih ada lagi yang mau mengatakan sesuatu untuk pembelajaran kita hari ini? Nesya, bagaimana perasaan Nesya setelah belajar materi label? Senang, oke, good. Bella, setelah belajar tentang materi label, apa yang Bella rasakan? Atau dari materi ini Bella bisa apa? Bisa mendapatkan apa? Bisa mendapatkan pengetahuan lebih tentang label. Oke, ada yang lain lagi? Apa yang kalian dapatkan dari setelah kita belajar tentang label? Juanti senang tidak belajar tentang materi label? Senang. Oke, kira-kira apa yang ini Juanti dapatkan dari materi ini? Oke, bisa mengetahui tentang label, pengetahuan lebih tentang label dari kelompok 1. Oke, kelompok 1, apa yang kalian dapatkan dari materi kita hari ini tentang label? Ya, apa yang kalian dapatkan? Bisa tahu tentang label dan jenis label dan bisa berbagi. Oke, good, Nini. Jadi, menurut Nini, setelah belajar label, Nini bisa mengerti tentang apa itu label, kemudian jenis-jenis label, dan juga tujuan dari label. Oke, jadi kalian sudah paham dan mengerti tentang label. Kalian pulang sampai ke rumah, kalian harus terapkan di dalam kehidupan kalian setiap hari. Misalkan yang awalnya kalian pergi ke kios buru-buru untuk beli minuman, makanan, atau pergi ke apotek beli obat-obatan. Nah, hari ini kalian sudah dapat ilmu tentang label, berarti kalian harus dengan cermat memilih produk yang sehat dan aman. Jadi ketika kalian sudah pilih produk yang aman, tentu saja kalian kalian terhindar dari efek buruk atau negatif, misalkan sakit atau overdosis, dan kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalian akan tetap sehat. Kalau kalian makan makanan yang sudah lewat dia punya masa berlaku, berarti kalian akan mengalami sakit perut. Ya, jadi hari ini materi kita sangat penting. Materi tentang label itu sangat penting untuk kalian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini ada question? Oke, berarti semua sudah jelas dan semua sudah mengerti dan paham. Oke, give applause for meeting today. Oke, sekarang kita akan ice breaking sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum ice breaking, Ibu mau sampaikan materi untuk minggu depan. Kalau hari ini kita sudah belajar tentang label, minggu depan kita belajarnya tentang prosedur teks. Ada yang tahu prosedur teks? Oke, jadi nanti minggu depan itu materi kita tentang prosedur teks atau teks berbentuk prosedur. Jadi sekarang juga Ibu akan kasih kalian tugas. Perhatian, attention please, perhatian.
Jadi tugas untuk kalian kerjakan di rumah yaitu masih tugasnya individu, bukan kelompok lagi, tapi tugasnya individu. Jadi masing-masing dari kalian pulang kalian cari masing-masing satu orang satu label, baik label minuman, makanan dan juga obat. Jadi masing-masing dia cari satu label. Kemudian setelah dia dapat label tersebut, dia gunting label tersebut, kemudian tempelkan di buku tugas. Setelah tempelkan label tersebut di buku tugas, maka kalian identifikasi label tersebut. Kalian buat label seperti ini. Bisa kok? Bisa Ibu. Misalkan kalian hanya dapat label tentang minuman, berarti kalian palanya sampai di label minuman. Atau misalkan kalian dapatnya label obat, berarti kalian buat hanya label obat saja. Jadi setelah kalian sudah dapatinnya label, kalian gunting, kemudian kalian tempelkan di buku tugas dan kalian identifikasi label tersebut. Dan minggu depan hari Selasa semua wajib untuk mengumpulkan tugas tersebut. Oke, sampai di sini semua sudah jelas kok tentang tugas kita. Oke, baik, pulang sampai di rumah tolong dikerjakan ya anak-anak. Yes. Oke, baik. Okay, student, we are going to ice breaking and stand up, please. Oke, jadi kita ice breakingnya tentang tepuk clock. Jadi misalkan ibu bilang tepuk clock, kalian tepuk clock. Oke, 1, 2, 3, go. Tepuk clock. Blok kecil, blok sedang, blok besar. I love you. Ibu tidak ada pasangan, jadi ibu bisa minta pasangan. Saya. Pasangan, oke boleh ibu dan Ani ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Tepuk clock. Blok kecil, blok sedang, blok besar. I love you. Oke, ibu close. Oke, stand, sit down please. Okay, I think this meeting today is enough, and thank you for the attention today. Terima kasih untuk kebersamaan atau perhatian kalian dari awal pelajaran kita hingga sekarang. Jadi sebelum menutup akan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Jadi ibu minta satu orang untuk pimpin kita doa tutup. Let's pray together. Thank you, Lord, for blessing with us so that we can complete today learning activities well. In the name of God we pray. Amen. Oke, thank you Nita. Oke, it is enough, and see you next week. Bye bye.